tinggal minta aja. Kemudian berikutnya Bu, halaman 2 coba lihat Bu. Enak ada materi gini biar nggak hilang ya ilmu itu mesti ditulis. Imam Ghazali, semoga Allah merahmati dan meridainya. Amin. Beliau mengatakan tidak akan terjadi bencana di permukaan bumi ini kecuali sudah ditentukan oleh Allah jauh sebelum diciptakan. Masya Allah Bu, tengok itu Bu. Nah jadi selanjutnya dulu, tidak akan terjadi musibah yang menimpa kecuali telah digariskan Allah sebelum dirimu diciptakan. Tengok, sebelum diri kita diciptakan, sebelum dunia ini ada, bumi ini ada, alam ini ada, Allah sudah menentukan. Ini satu lagi Bu, Ibu mau tips supaya bisa bersabar. Ibu mau? Mau Bu? Minta dulu lah duitnya. Ini sangat mahal sekali Bu. Tapi ibu nggak boleh mengamalkan sendiri, mesti dibagi lah sama suami, sama anak, sama tetangga. Ilmu itu mesti dibagi ya Bu ya. Nah, ini sangat bagus sekali. Dari sekian banyak cara supaya kita bisa bersabar. Karena jemaah saya banyak kali menanyakan, Ustaz, bagaimana caranya bisa bersabar hati ini Ustaz? Karena hidup ini kan dua aja Bu, syukur dan sabar. Betul kan Bu? Kalau kita bisa menata hati ini ketika dapat musibah dan ketika mendapat nikmat, dapat musibah kita bersabar, mendapat nikmat kita bersyukur, terampil kita menata dua hal ini, selamatlah kita. Betul? Betul Bu? Tapi kalau hati ini nggak terampil menata yang dua hal ini, syukur dan sabar, siap-siap kita galau, stres, sengsara, menderita. Ini saya kasih tahu tipsnya, caranya. Dari sekian banyak cara. Ini ulama mengatakan, perhatikan Bu, ini nggak ada di materi ini, tapi bisa lihat di YouTube, di channel YouTube saya, Ustaz Triwidya Sandika Official. Silakan like, share, dan subscribe. Dapat pahala ya Bu. Jadi tonton Bu. Sedih lah Ustaz belum ditonton ya, belum subscribe ya. Tapi nggak apa-apa ya. Bu dengar aja juga sudah dapat pahala. Sebagaimana tadi Ustaz bilang. Oh tips, oh pintar Bapak Haji ya tips yang lima. Alhamdulillah. Ya tips. Ustaz cuma ngetes aja ya. Supaya ibu jangan ngantuk ya. Alhamdulillah. Bu, ini caranya Bu, tolong diingat. Kalau lupa tengok di YouTube. Seorang ulama mengatakan, bila engkau tertimpa musibah, coba hati, perhatikan. Bila engkau terkena musibah apapun, coba hati ini tolong diamalkan. Insya Allah ibu akan bisa bersabar. Ini salah satu cara dari sekian banyak cara. Kalau ada pulpen boleh juga ditulis. Ini kata ulama, bila engkau terkena musibah, coba kondisikan hati atau pikiran kita jauh ke belakang. Sebelum bumi ini ada, sebelum kita ini ada, sebelum alam ini ada, Allah sudah menetapkan, sudah mentakdirkan, sudah menciptakan, dan sudah menulis dan sudah menentukan musibah yang kita hadapi. Insya Allah akan memberikan ketenangan ke dalam hati kita, setan menjauh, hawa nafsu tertekan dan lemah, sehingga kita bisa bersabar. Coba amalkan. Bisa ya Bu ya? Bisa ya Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Ini kata Imam Ghazali. Kemudian berikutnya, ulama menjelaskan bahwa beriman kepada takdir mengandung 4 hal. Yang pertama, wajib beriman bahwa terjadinya segala sesuatu sesuai dengan ilmu Allah. Apa yang dia ketahui dan diputuskan Allah yang azali, masa dimana segala sesuatunya belum ada, yang ada hanya Allah. Itu wajib beriman ya. Kemudian yang kedua, wajib beriman bahwa Allah menciptakan seluruhnya, baik jahat, iman, dan kafir.
Ini manajemen hatinya Bu, manajemen kolbunya ketika ada orang yang menyakiti kita, menzalimi kita. Bagaimana agar kita bisa bersabar? Katakan dalam hati, nih Bu, tolong amalkan. Katakan dalam hati ketika ada orang yang menyakiti kita, oh iya, ini sudah takdir Allah, ketentuan Allah. Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Itu setan menjauh, hawa nafsu terkekang, melemah. Ini sudah merupakan kehendak Allah atas izin Allah. Dan Allah sudah menulis dan sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz bahwasanya tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian kita akan dizolimi, kita akan disakiti. Ya Bu, enak nggak itu? Akhirnya kita bisa bersabar dan terbantu untuk mencari solusi. Dan Allah akan kasih solusi. Tapi kalau kita nggak sabar, kita nggak ridho, siap-siap akan menjadi permainan para setan dan hawa nafsu. Akhirnya kita stres, kecewa, sakit hati, dan kita akan dendam kepada orang yang menyakiti kita. Awas kau ya, 7 turunan nggak melihat mukamu. Kalau lewat depan rumahku, lempar batu, dendam kita. Ya, sakit hati kita. Yakinlah Bu, kalau nggak kita kelola hati kita seperti itu Bu. Ustaz, sakit hati Ustaz. Kenapa Pak Bu? Iya Ustaz. Masa aku dibilangnya pakaian aku kurang bagus, kurang baik. Selalu terbayang mukanya Ustaz, mau tidur, mau makan, mau sholat bahkan wajahnya teringat. Itu udah luar biasa dendam ya. Ini karena dia nggak terampil menata hatinya. Jadi menjadi permainan para setan. Ya. Kemudian berikutnya, nomor berapa sekarang Bu? 3. Wajib beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah wajib terjadi dan tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi. Rasulullah SAW bersabda, baik-baiklah mencari rezeki yang baik dan halal. Kalau memang sudah jatah engkau, maka akan engkau dapatkan. Namun bila tidak, maka tidak akan engkau dapatkan. Tengok nih Bu, masalah rezeki. Jadi jangan tamak, jangan ragu, jangan ngoyo. Ya. Kalau memang udah jatah kita, pasti akan kita dapatkan. Betul kan Bu? Kalau tidak, ada hikmah yang keberapa saya nggak ingat, mungkin hikmah yang keempat mungkin. Tanda-tanda dikata Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Tanda-tanda buta mata hati adalah sibuk mencari yang sudah dijamin. Apa sudah dijamin Pak? Bu, rezeki, pinter Pak Haji. Rezeki sudah dijamin kan? Sudah selesai dibagikan kan? Itu kata Al-Imam, tanda-tanda buta mata hati, sibuk dan terlampau fokus mencari yang sudah dijamin yaitu rezeki dan lalai dalam kewajiban yang dituntut olehnya. Apa yang dituntut Pak Bu? Ibadah. Betul kan? Betul kan? Kan Allah bilang dalam Al-Quran tidak kejadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, bukan untuk mencari rezeki kita dijadikan. Masya Allah, tabarakallah. Betul Bu? Kita dijadikan ke bumi ini bukan untuk mencari rezeki, untuk ibadah. Nah, kerja itu ibadah. Masya Allah, enak kan? Tengok wajah Ustaz ini, cerah. Saya ngisi di sekolah tinggi, itu mungkin dengar ya mungkin. Para dosen pimpinan di sekolah tinggi ilmu manajemen Sukma di Jalan Sakti Lubis. Itu para dosen, para pimpinan. Kajian manajemen hati juga. Hari Kamis kemarin saya mengisi pada sholat zuhur jam-jam 2 lah. Kemudian saya bilang sama mereka, coba tebak umur saya ini berapa?
Ada yang bilang 40, 45, macam-macam lah. Dikiranya saya ini sudah tua gitu. Jadi saya bilang saya ini lahir tahun 75, umur saya 46. Enggak percaya. Kayak umur 30, kayak umur 35. Enggak yakin. Kenapa bisa begitu, Bu? Itu buah kita terampil menata hati kita. Kalau hati baik, bersih, itu akan tampak kepada raut muka, wajah, badan akan sehat, muka akan kelihatan muda. Makanya Bu, kalau Ibu mau awet muda, jaga hati. Jangan di sini, jangan jaga hati, ini kepala, hati di sini, Bu. Jangan kotori hati, jangan dengki, jangan iri, jangan takabur, jangan dendam, jangan hasut. Ya Bu ya, bisa ya Bu ya, insya Allah. Ini untuk memotivasi. Kemudian berikutnya, nomor berapa Bu? Nomor 4, sedikit lagi ya, kan 2 lembar aja nih ya. Kemarin sampai berapa lembar nih? Halaman dulu, 5 yang kedua. Ada yang sampai 5 lembar, 3 lembar. Nomor 4, wajib ridho atas yang ditakdirkan Allah dan menyikapinya dengan sesuatu yang dituntun. Wajib ridho ya, apa yang Allah takdirkan dan menyikapinya dengan sesuatu yang dituntun. Bagaimana tuntunan Allah menyikapi musibah? Ya ridho, serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian berikutnya ada 4 takdir yang kita terima setiap harinya, yaitu nikmat. Kalau kita diberikan nikmat, tolong amalkan Bu, ini perhatikan, tolong diamalkan juga. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, Allah menghendaki agar kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukur Bu ketika diberi nikmat? Halo, bagaimana cara bersyukur ketika kita diberi nikmat? Halo, katakan alhamdulillah. Kemudian menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Nah itu Bu, betul kan? Kalau enggak nanti Allah tarik lagi. Firman Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya kan Pak Haji? Ya kan Bu? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur aku tambah. Kalau engkau kufur, tidak menggunakan nikmat Allah di jalan Allah, maka ingat azabku. Jadi untuk bersyukur kepada Allah, kita gunakan nikmat yang Allah berikan sesuai yang Allah kehendaki. Paham Bu? Kemudian berikutnya, bala, bencana. Ketika Allah mentakdirkan kita bala, bencana, Allah menghendaki agar bersabar. Yang ketiga, taat. Ini kita sedang taat. Ketika Allah mentakdirkan, ini taatnya ketentuan Allah, takdir Allah. Ketika Allah menghendaki kita taat seperti ini, ketika Allah mentakdirkan kita taat seperti ini, Allah menghendaki agar kita mengingat anugerahnya. Tengok itu Bu, karunia-Nya, sehingga kita bisa buat taat. Jadi kalau kita bisa taat, kita ingat karunia Allah, rahman Allah Bu, sehingga kita tidak akan sombong, ujub, takabur. Oh, akulah hebat ngaji manajemen kolbu di Masjid Istiqomah. Kita nggak akan seperti itu, dan kita nggak akan melihat orang itu rendah, hina. Karena kita bisa taat ini karena karunia Allah, rahmat Allah, betul. Karena anugerah Allah, betul. Karena pertolongan Allah, betul. Karena bantuan Allah, betul. Kalau nggak itu semua kita nggak bisa taat. Masya Allah, enak hati ini kan. Jadi hati ini tawadu, rendah hati. Kita nggak akan sombong, kita nggak akan merasa mulia, merasa hebat, dan kita nggak akan mempunyai hak di sisi Allah. Gitu, Masya Allah. Sampai siang pun nikmat ini ya, tahan ya. Masya Allah,
Sekali lagi ya Bu ya. Kemudian apa lagi Bu? Maksiat. Betul kan? Ketika Allah mentakdirkan kita berbuat dosa, kita buat dosa ini takdir Allah, ketentuan Allah, masya Allah. Tapi Bu, perhatikan Bu, tapi jangan misalnya, nauzubillah, misal ada orang maling mangga, kau kok maling mangga? Loh, itu sudah takdir Allah, ketentuan Allah. Jangan seperti itu ya Bu ya. Memang dia maling mangga itu takdir Allah. Ya. Itu salah manajemen hatinya, salah sekali ya. Kalau dia mengatakan seperti itu, nanti enggak ini manajemen hatinya. Nanti dia enggak tergerak hati untuk bertobat. Ya. Dan dia kurang beradab. Yang buruk-buruk dia kasih ke Allah. Ya, dia limpahkan ke Allah. Jangan ya. Memang dia maling mangga itu takdir Allah, ketentuan Allah. Jadi juga jangan salah kaprah. Jadi bagaimana manajemen hatinya ketika maling mangga? Bertobat. Allah menghendaki kita itu bertobat, mengakui kesalahan kita, berjanji tidak mengulangi lagi. Gitu. Nah sebaliknya, ketika kita berbuat kebaikan, ini dia Bu, manajemen hatinya. Ketika kita berbuat kebaikan, kan kebaikan mengaji. Nah katakan dalam hati, ini merupakan takdir Allah. Dan ketika kita dizolimi, disakiti, supaya tenang hati kita, katakan dalam hati, ini merupakan takdir Allah. Tapi kalau kita buat keburukan, jangan bilang ini takdir Allah. Memang itu takdir Allah ya pada hakikatnya. Paham ya Bu kira-kira itu ya? Bu, paham ya Bu ya? Paham. Jadi supaya kita tergerak hati mau bertobat, itu tujuan saya. Jadi kalau yang buruk-buruk kita limpahkan kepada Allah, kita nisbahkan kepada Allah, jadi kita nggak akan tergerak hati untuk mau bertobat. Ini manajemen hatinya. Masya Allah. Papa, kenapa Papa pecahkan piring? Itu piring kesayangan Mama. Belum. Enggak tahu kajian Ustaz Tri ya. Hari Ahad kemarin. Kan sudah merupakan takdir Allah. Jadi gampang aja. Ntar besok lagi pecahkannya lagi gelasnya. Dia nggak merasa bersalah. Dinisbahkan, dilimpahkan keburukan dia kepada Allah. Itu kurang beradab. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu? Alhamdulillah, senang sekali Ustaz. Jemaah sini pintar-pintar semuanya. Baru hikmah ketiga, udah pintar, udah paham. Udah lama berhentilah kita mengaji Bu ya. Udah berhasil nih kita kajian al-hikam ini manajemen kalbu ya. Kayak bercanda ya Bu ya, bercanda ya. Jangan ngantuk ya Bu ya. Jangan stres, jangan tekan kali. Bercanda. Insyaallah kita khatamkan sampai saya di Masjid Bumi Asri Muhajirin kajian al-hikam sudah lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Belum tamat Bu. Kadang-kadang saya takut juga umur saya sampai enggak nanti ya. Gitu-gitu. Nah, itu bagus seperti itu Bu, supaya kita termotivasi untuk taat dan takut buat maksiat ya. Jangan merasa aman Bu, ya Bu ya. Oh aku kan masih muda, mahasiswa saya itu masih muda, naik kereta, boncengan, pergi ke arah ke Brastagi, dilanggar motor, meninggal dua-dua. Itu masih muda Bu. Ada orang sakit-sakit tapi nggak mati-mati. Ada orang sehat-sehat, lagi sholat ya Pak Haji ya, lagi zikir, meninggal. Coba nggak ada yang tahu nih rahasia ruh ini ya, kematian ini. Ya boleh jadi di antara kita nanti kan, mudah-mudahan janganlah yang horor jadinya ya. Enggak, ini artinya supaya kita mempersiapkan ya, tidak tua, tidak muda, tidak anak-anak ya. Oke, terakhir. Ya. Terakhir, mana? Setan. Oh, pintar ya.
Bilang setannya jangan ke saya lah bu ya. Setan. Setan selalu membisikkan hati kita dengan jikalau. Ini kan dia, ini kata Nabi ini ya. Itu setan itu. Setan selalu membisikkan hati kita dengan jikalau, umpama, andai kata. Jadi Anas bin Malik, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, aku bersama Nabi 10 tahun, tidak pernah Nabi mengatakan kenapa berbuat begitu dan begini. Tengok tuh bu, Masya Allah, tabarakallah. Ya, karena hati Nabi ini sudah, mata hatinya sudah bisa melihat. Ketika Anas bin Malik melakukan sesuatu yang salah, dia sadar dan paham bahwa itu sudah merupakan ketentuan Allah, takdir Allah, dan sudah selesai diciptakan, ditentukan dan ditulis sebelum ada bumi ini, alam ini, dan kita. Sehingga Nabi tidak mengatakan kenapa piring pecah, kenapa gelas pecah, kenapa kau buat begitu. Nanti gitu juga bu di rumah bu. Nah, kalau nanti misalnya kalau bapak ada yang salah, kenapa bapak salah? Jangan bilang kenapa. Supaya hati kita tenang, katakan dalam hati itu sudah merupakan takdir Allah, ketentuan Allah. Jadi kita nggak ribut, enak kan bu? Tapi tetap kita nasihati, Pak. Lain kali kalau ngambil piring itu jangan sekali dua, nah, pecah. Ikhtiar kita itu perlu kan, harus kan? Kita nasihati, kan kewajiban kita itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan pula kita diam aja, nanti dianggap apa yang dibuat bapak itu benar, ya kan? Jadi usahakan, kita contohlah Nabi nggak pernah ada bilang kepada Anas bin Malik, kenapa kamu buat begitu? Andai kata, jika Allah umpama, bayangkan itu 10 tahun. Yang terakhir, kesimpulannya adalah kuatnya cita-cita dan keinginan seorang hamba tidak bisa menembus takdir Allah. Tengok itu. Bagaimanapun usaha, doa dan tawajuh menghadapkan diri dan membulatkan hati kepada Allah tidak akan berhasil bila bertentangan dengan takdir Allah. Tapi bukan berarti menjauhi sebab atau usaha mengembalikan segala sesuatu kepada takdir Allah, membuat hati tenang, selamat dan bahagia. Bila tekad yang kuat saja tidak akan membuahkan hasil apa-apa kecuali dengan takdir dan izin Allah, apalagi tekad yang lemah. Hikmah ini bertujuan untuk mendinginkan api ketamakan, kerakusan yang menyala-nyala di dalam hati, yang selalu yakin bahwa segala sesuatu itu bergantung pada usaha sendiri dan pasti berhasil. Jadi kalau hikmahnya, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, himmah, keinginan yang kuat, cita-cita yang kuat, usaha yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Jadi Al-Imam menasihati kita, mengajarkan kita agar kita tidak stres, ini manajemen hatinya, manajemen kalbunya, agar kita tidak sengsara, menderita ketika apa yang kita usahakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ikhtiarkan belum berhasil. Ingat, di situ ada ketentuan Allah, di situ ada takdir Allah, dan tidak bisa merubah takdir Allah. Apa yang sudah Allah tentukan. Dengan begitu hati kita tenang, hati kita tentram, kita bisa bersabar ketika apa yang kita inginkan tidak terjadi atau belum terjadi. Itu setan menjauh. Cobalah bu, saya sudah amalkan, sehingga kita bisa bersabar. Karena kita bisa bersabar karena Allah tolong kita. Udah, sebelum ibu tanya saya, bapak tanya saya mau tanya ibu dulu untuk terakhir. Kasih tanya jawab. Bu, oh bu, alhamdulillah. Saya kira tidur ya, ada suaranya. Kan tadi kata Nabi kan sudah ditentukan rezeki kita, mati kita, ya kan? Kemudian apa yang terjadi di dunia ini kan sudah ditentukan, sudah selesai diciptakan. Ketentuan Allah itu bisa nggak berubah? Ibu-ibu dulu, saya tanya, ibu bapak. Ketentuan Allah bisa nggak berubah? Bisa.
Oh nggak bisa ya? Bisa atau nggak bisa? Bisa. Nah kalau bisa tuh dengan apa berubahnya ketentuan Allah itu takdir Allah? Dengan Masya Allah, tabarakallah, pintar kali Pak Haji. Hah? Dengan doa, Masya Allah. Bukan 100 nilainya 1000 saya kasih. Masya Allah, tabarakallah. Betul sekali itu Bu. Ya. Nah, karena ada jemaah saya nggak tahu. Kalau gitu Ustaz, kalau sudah ditakdirkan Allah, ngapain kita ibadah? Ngapain kita bekerja? Kalau gitu Ustaz, bisa nggak merubah takdir Allah? Yang tadinya kita ditakdirkan Allah menjadi orang miskin, bisa nggak kaya Ustaz? Allah hapus kembali yang sudah ditulis. Si Polan, saya takdirkan dia miskin, bisa nggak dihapus menjadi kaya? Bisa. Dengan apa? Dengan doa. Masya Allah. Makanya agama menganjurkan kita banyak berdoa. Dengan apa lagi takdir Allah bisa berubah? Dengan amal ibadah. Masya Allah. Enaknya Bu ya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Silakan Bu, Bapak, mungkin ada yang berdiskusikan sebelum kita doa. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dari Alhamdulillah. 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 Ya. Cuma yang terkadang di pikiran dan perasaan Iya. saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya. "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Iya. Ada Al-Qur'an yang diberikan Allah sebagai pedoman hidup. Iya. Kemudian yang kedua juga tadi disampaikan Allah juga dalam Al-Qur'an, walau ahnal qura la fatahna. Ya. Kata Allah, seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah turunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya pertanyakan, bagaimana kita menyikapi yang ini? Kalau takdir Allah tadi memang setelah terjadi, itulah takdir namanya. Tapi bagaimana peran zalikal kita benar bagi hudal muttaqin? Bagaimana kita menerangkan Al-Qur'an di situ? Masalah takdir tadi. Kemudian yang kedua juga saya sampaikan, bagaimana kalau Allah sudah mentakdirkan, tapi bagaimana kalau seandainya penduduk satu negeri beriman atau bertakwa? Berarti ketika penduduk satu negeri beriman bertakwa, berarti takdir Allah berubah atau apa? Bagaimana cara kita menyikapinya? Baiknya itu Ustaz. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi yang pertama tadi apa Pak Haji? Dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Kan itu petunjuk. Pertanyaannya? Itu kan petunjuk untuk kita. Al-Qur'an. Ya, bagaimana kita mengarahkan tentang dzalikal kita ini untuk masalah takdir tadi, Ustaz. Iya. Allah sudah memberikan petunjuk. Iya. Nah, bagaimana dengan takdir itu kan gitu? Iya, bagus ya pertanyaannya ya. Ya, memang Al-Qur'an petunjuk kita. Ya, tuntunan kita. Nah, takdir ini kan masalah keimanan. Rukun iman takdir kan? Takdir baik dan takdir buruk. Al-Qur'an kita imani, takdir juga kita imani. Jadi nggak bisa kita pisah-pisahkan. Jadi kalau nggak kita imani, gugur iman kita. Itu. Terus yang kedua apa nih? Yang kedua masalah juga walau ahnal qura. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, kan itu Allah kan Allah turunkan apa namanya kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan berarti ada pengaruh dari perbuatan manusia kalau tadi kan kalau misalnya takdir kan Pintar. Alhamdulillah tabarakallah. Allah balas kebaikan Pak Haji. Iya, coba perhatikan Bu, Pak. Kita disuruh ikhtiar usaha itu bukan untuk merubah takdir. Bukan. Kita disuruh usaha ikhtiar agar menjadi ladang amal ibadah. Kayak kerja itu. Kerja itu kan perintah Allah. Kenapa Allah buat ada ibadah itu, ada kerja, ada zikir, ada baca Quran? Kenapa? Kenapa nggak ibadah itu sholat aja? Agar tidak bosan, agar kita tidak berhenti ibadah. Karena watak tabiat karakter hawa nafsu ini adalah suka cepat bosan. Makanya Allah buat variasi ibadah itu, ada zikir, ada sholat, ada bekerja.
Nah, kita disuruh bekerja agar menjadi ladang amal, agar menjadi ibadah. Nah, itu ikhtiar kita. Cuma harus diingat, ini manajemen hatinya. Jangan bergantung bersandar hati ini kepada usaha kita, itu kerja kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan stres, sengsara, menderita ketika apa yang kita usahakan tidak berhasil. Karena adapun hasil itu ciptaan Allah, Allah yang memberikan, Allah yang mengkaruniakan. Kan ada orang kerja dia nggak dapat hasil, ada Bu. Dan ada orang yang nggak kerja, itulah wali-wali Allah, orang-orang soleh. Tapi dia makan, ada hasilnya, ada. Itu menandakan bukan ikhtiar kita itu, bukan usaha kita itu yang memberikan hasil. Tapi hasil Allah yang kasih, Allah yang berikan, Allah yang menciptakan. Nah, makanya niatkan dalam hati, ketika kita ikhtiar, ketika kita usaha, kita menjalankan perintah Allah. Kalau itu yang kita lakukan, ketika apa yang kita usahakan belum berhasil atau tidak berhasil, kita nggak kecewa, kita nggak sakit hati. Capek aku udah usaha, tapi nggak dihargai, tapi nggak ada hasilnya, stres dia. Kenapa bisa begitu? Karena dia bergantung bersandar kepada usaha dia, bukan bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui jawabannya. Itu Pak Haji. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Ya Masya Allah, tabarakallah, anak muda. Bapak ya. Waalaikumsalam Pak Haji. Apa kabar, sehat? Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Apakah kesabaran manusia itu ada batasnya? Lagi pula keinginan manusia untuk berubah menjadi jauh lebih baik itu kan bukan karena perintah atau tuntutan dari keluarga, melainkan dari diri dia sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Bagus sekali pertanyaannya. Memang hebat-hebat Mas ini ya. Ustaz, apakah kesabaran Allah ada batasnya? Gitu Pak Haji ya? Apakah kesabaran manusia ada batasnya? Ustaz, hilang kesabaran Ustaz. Bilang kesabaran Ustaz. Aku udah memuncak nih Ustaz nih ya. Aku udah gak sabar lagi nih. Tahu nggak Ustaz? Kan ada batasan kesabaran orang itu. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran itu adalah kegigihan kita tetap berada di jalan yang Allah sukai ketika kita mendapat musibah.